Saya melalui langsung pakai suara ini cukup jelas. Jelas, jelas, Pak. Jelas. Jelas, Halo, cukup jelas ya? Jelas, jelas, Pak. jelas. Jelas. Ini Sari bertahan sebentar ya. Aduh, sorry. Halo, 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 yuk. Jelas. Halo, cukup halo. jelas? Bisa bisa Jelas, dengar? jelas, Bisa Pak. dengar? Dengar, Bisa. Bisa dengar ya? dengar. Oke, karena maaf headset saya habis baterainya, jadi saya langsung pakai speakerphone. Boleh, boleh, Pak. Boleh, silakan. Oke, saya coba jawab. Tapi ini pertanyaannya sebetulnya itu klasik. Orang tanya bisnis saya gimana supaya bertahan lama. Ya, Kembali lagi ke yang dasar dulu. Jenis bisnisnya apa yang akan dijalani? Cara marketingnya bagaimana? Sama pricingnya bagaimana? Apakah kompetitif nggak? Kalau misalnya pricingnya udah terlalu tinggi, ya tidak akan bertahan lama karena kompetitor juga akan ngambilin pangsa pasarnya. Nah, kembali lagi, kalau memang itu produknya eksklusif, itu orang bisa bertahan lama tergantung. Nah, tergantung kita jaga hubungan, cara kita memarketingnya. Sekarang model digital marketing, pakai medsos segala macam. Itu bikin misalnya seminggu 3 kali, tapi dengan lain-lain konten, captionnya lain. Orang supaya, oh ini ada begini, oh ada begini. Karena saya melihat misalnya TikTok, TikTok lihat iklannya, oh iya rumahnya sama, tapi orangnya berlainan. Karena itu cara pandangnya, angle-nya, cara mengambil nge-shoot-nya lain-lain. Nah, untuk produk yang tadi Ade mahasiswa tanyakan, produknya apa jenisnya? Apakah sudah umum di pasaran ada atau eksklusif atau hanya sedikit? Kalau sedikit, siapa aja pemainnya? Kita harus sudah lihat lawan calon-calon kompetitor. Kalau misalnya ini kelas home industry, ya kita jangan lawanin yang kelas produksi massal, yang kelas pabrikan. Lihatnya yang kelas home industry. Sering-sering survei di marketplace. Di marketplace semua transparan, lihat, oh ini harga ini, harga ini. Jadi pantasnya menentukan harga jadi berapa. Kemudian kalau sudah mau bertahan lama, harus jaga kualitas. Ini jenisnya makanan ya. Kalau makanan harus jaga kualitas. Higienis, kebersihan. Misalnya minyak, kalau udah open kitchen, dia lihat harus bersih, tidak ada yang hitam-hitam, alat masaknya mesti bersih. Kemudian cara ambil juga misalnya pakai sarung tangan plastik. Orang melihat kayak begitu. Itu baru bertahan. Salah satu untuk bisa bertahan. Kalau orang misalnya makanan nggak pakai sarung tangan, orang kan melihat, aduh tangannya pegang uang, habis pegang celana, apalagi misalnya garuk-garuk kepala, pegang makanan. Orang kan berpikir nggak akan bertahan lama. Betul nggak? Kayak gitu. Apalagi ini iya, iya. makanan. Kemudian pengemasan. Saya banyak berkecimpung di pengemasan. Karena yang saya lakukan, ini ada hubungannya sama ini ya, yang adik mahasiswa tanyakan. Saya asal dari Kadipaten, luar kota Bandung. Kadipaten, itu di luar kota Bandung, 80 kilometer. Saya di Bandung tahun 77, sejak SMA. Di Kadipaten, di Kadipaten ada yang produksi namanya kentang ebi. Kentang, keripik kentang, pakai ebi. Ebi tahu ya, ebi. Tapi ya, udang kering ya, betul. Ya, Ya, ya. udang kering. Kemudian ada kacang. Kemudian ada cabai. Itu dibikin, dikemas. Saya tidak suka ebi, suka kentang sama bumbunya aja. Tapi saya suka ebi. Terus saya dikirim oleh kakak saya. Kakak saya. Terus teman coba, istri coba, teman saya coba. Oh ini enak nih katanya. Ini bener enak. Tapi pakai plastik begini nggak bagus sekali penampilannya. Ki, katanya bikinin pakai wadah yang bener pakai. Saya kan tahu wadah-wadah saya suka survei. Oh, Oke, si saya beliin Sari sih, wadah. si Sari. Nah, kembali lagi Dia wadah kenal yang IGM cocok kan jadi dengan satu satu plastik itu
dengan satu plastik itu wadah ukuran berapa. Jadi saya masukkan, jadi tidak menyentuh sama sekali. Saya masukkan langsung, jadi tidak saya tarik satu-satu. Saya masukkan, udah higienis. Saya tidak tahu saat produksi di KDP, tapi yang saya tahu itu produksi Ibu Pendeta, karena saya juga pikir saya membantu Ibu Pendeta, di mana kakak saya jemaatnya. Saya kalau di Katolik, oke saya mau bantu. Nah, saya kemas, saya bikin, kemudian saya kirim sama teman saya. Nah, ini bagus katanya. Tiba-tiba lagi kirimin saya 30 pak katanya. 30 botol. Saya bilang kok tiba-tiba, saya jualan retail, saya bukan background saya retail. Akhirnya seperti, oh ini pengemasan berarti harus bagus. Plastik nggak apa-apa, asal bagus plastiknya. Saya lagi bikin label dengan satu pabrik, untuk stikernya. Mesinnya dari Itali, 8 harga teman saya 8 miliar. Gimana, saya bilang saya ordernya mau cuma paling juga 100, paling banyak 500, nggak apa-apa katanya. Saya bantuin karena saya juga bantu untuk dia memarketing. Ini mesinnya luar biasa. Nah, kembali lagi ke adik pertanyaan. Untuk bertahan lama seperti yang saya jelaskan, kalian harus jaga mutu sama set harga yang betul. Mutu, terutama mutu. Kalau sudah enak, harga berapapun itu orang akan beli. Setuju, Pak. Mutu utama. Sekarang sekarang di Bandung banyak pelosok-pelosok tukang, namanya warung-warung makan. Ada namanya Wartini. Wartini itu mungkin udah setahunan. Nah, Wartini itu singkatan Warung Tilu Nini. Bapak Pak Yohanes tahu Tilu Nini? Dulu Tilu, tiga, warung tiga. ya, ya, tiga Nini, tiga Itu nenek kan. Heeh. Terus saya coba, 3 orang kan, Nini, nenek-nenek. Terus saya coba makan di situ. Ternyata ketemu teman saya. Dia nih, saya kan udah kenal udah lama. Ini punya saya. Oh, kenapa? Lupa, oh kan belum nenek-nenek, belum nini-nini. Saya bilang tuh, umurnya masih muda. Bukan nini-nini itu katanya. Karena pemiliknya adalah Liani, teman saya, nih ya. Terus Hani, ada Yuni. Jadi 3 nih. Halo, ya. halo. Oke. Diam, diam, diam. Ya, Itu ya itu Pak Rian, ya. Kita sudah itu Bagus. ada, Pak. itu itu lucu. Itu lucu. Jadi 3 nih itu nama itu jadi Tilu Nini. Seolah-olah 3 nenek-nenek, padahal umurnya jauh lebih muda dari saya. Tapi penamaan itu sangat penting. Kembali lagi tadi, yang Bait Banana itu, judulnya mesti pas. Sekarang zaman AI. Cari. Saya tulis ketik. Saya mau bikin keripik, apa rasa apa, jelaskan. Saya bikinkan saya satu brand untuk keripik dengan dibalut coklat. Saya perlu merek brand yang nuansa hijau misalnya, dengan font artistik atau klasik atau apa. Nanti AI yang baca. Saya sendiri mungkin baru 3 bulan lalu saya bilang kenapa pinter-pinter sekali ya AI kayak begini. 1 menit aja udah keluar. Saya mau minta layout rumah segala macam tampilan. Ih, kok begini hebat sekali ya. Saya bikin proposal. Eh, nggak sampai 5 menit, 3 menit udah jadi. Orang kalau berpikir bisa seharian, bisa berapa jam. Tinggal saya sempurnakan aja. Nah, hati-hati juga nanti ini di Stikom mungkin ada karya tulis yang pakai AI. Instruksi semua. Jadi tidak daya pikir mahasiswa. Mesti Mantap. diingatkan bahwa nalar masing-masing orang itu harus dituangkan bentuk sendiri, tidak mengandalkan AI. Kemajuan tetap kita terima, tapi karya tulis atau apa adalah otak kita sendiri. Itu hanya alat bantu aja, mesti ditanamkan. Kalau nggak nanti ketergantungan kayak gitu, otaknya jadi stagnan, jadi beku. Jadi tergantung. Ini ada, apa alat nih, ada robot yang bisa jawab saya kayak gitu. Hati-hati, nanti diperbudak. Kita kan punya otak lebih unggul. Kita diciptakan sama Tuhan juga punya otak. Kita yang ciptakan mesin segala macam. Jangan kalah.
Tapi itu manusia, kita hargai. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ini kalau ngobrol lagi bisa seharian. Nanti kita undang ke Hagi lagi di podcast ya. Harian. Ya, terima kasih Kak. Mungkin Pak Rian setelah itu apa? Suaranya tidak kedengaran Pak Rian. Jadi eh, terima kasih Kak Hagi. Ini Saya sudah acaranya. sharingnya. Tidak, ini ada kenang-kenangan. Pak John bisa kasih kenang-kenangan sedikit ke Kak Hagi. Pak Rian, suaranya tidak kedengaran Pak Rian. Jadi Pak John, tolong Pak John. Iya, iya, Pak. Ada, Pak. Ya, minta maaf ini Bapak, kita sudah di penghujung acara waktunya. Saya menyampaikan selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto Saputra. Nah, berikut Pak kami ada sedikit kenang-kenangan ya, seperti Chandra Mata nanti akan diserahkan oleh Bapak Sekretaris Wakil Ketua 3. Oke, silakan Pak. Ini secara virtual nih Kak. Nanti diminta. Secara virtual dulu Pak, nanti akan kami kirimkan. Ini hanya Baik. ada punya tenun ikat NTT. Maju lagi Pak John. Kayaknya tidak kelihatan. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Ini serahkan secara ajaib nih. Tapi nanti saya akan dikit. Oke. Makasih Kak Hagi ya. Aduh, sudah ini eh, punya waktu sharing sama kami. Nanti kami akan undang-undang lagi Kak Hagi. Nah, salam Silakan. buat kakak-kakak di Bandung semua. Salam Ya. buat adik-adik di Mahitala. Oke, selama saya bisa bantu, Ini Pak, ini sharing atau eh, kolaborasi, ini Ya. kenang-kenangannya Pak. Kami akan ngobrol lagi tentang konvensi tadi, konveksi tadi nanti ya. Izin, Pak. Ini Nah, teman dari NTT yang kami persembahkan buat Bapak nih. ya, oke, terima kasih sebelumnya. Walaupun ajaib tidak ajaib belum Kak. Ya, diterima, terima oke, kasih. terima kasih. Di paket, Pak. Itu satu lagi, kalau mau menghubungi saya, ada email, ada nomor WA yang sudah saya serahkan. Jadi mahasiswa ataupun misalnya dari kelompok produksi mana, silahkan kontak dengan Pak Marinus atau moderator untuk diberikan. Jadi orang-orangnya selektif, jadi tidak asal aja nanti malahan bertubi-tubi ada yang nggak jelas tanyanya. Ya, siap, siap Kak. Kami ini. Siap, siap Pak, siap, siap. Terus satu lagi sebelum itu saya live, saya mau menyapa Ibu siapa? Ibu Ibu Sari dari Sari, Sari. Bu Sari Parti. sudah on, sudah on ya? Ya, Sudah, sudah. Halo Pak Hagianto, Ya, bagian. salam kenal. salam kenal Pak. Nanti kapan-kapan kalau saya ada rezeki saya ke Kupang, ingin bermalam, ingin berkenalan. Ya, Siap. ya. Baik Saya Pak. bukan mau nodong, saya pernah bikin handuk hotel Oh untuk satu ya, hotel di Bandung ya, ada beberapa. Kemudian ada handuk-handuk buat sport. Walaupun saya tidak punya pabrik handuk, harga saya masih kompetitif. Karena teman saya juga orangnya orang hitungan. Saya bilang berapa yang udah masuk? Ini sudah masuk ini. Oke, saya lawan. Saya bisa. Ini kualitas saya lebih bagus. Jadi untuk teman juga mengirit dapat kualitas bagus. Siapa tahu misalnya dari Sotis Hotel Kupang. Misalnya, cuma saya berpikir kalau kirim ke sana pasti ongkos kirimnya mahal. ya makanya harganya mungkin diturunin lagi Pak biar bisa Oh, mengcover Pak. iya. Nanti mungkin dikirimin quotation-nya aja di email saya nanti Ya, kalau Bapak kalau lihat. misalnya saya lebih cenderung misalnya Sotis punya kebutuhan apa, oke, listnya saya yang ini bisa saya kerjakan, kemudian Saya saya bisa kasih bikin nomornya aja quotation. ya, emailnya. Ya, Silakan. baik Oke. Pak, baik Pak, Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. baik Pak. Silakan Ibu. Thank you Lanjut, Bu. Pak, Mantap, Mari. mantap. thank Oke, you. baik, terima kasih banyak sekali lagi saya sebagai moderator dan teman-teman serta adik-adik mahasiswa semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak eh, Adianto Saputra yang telah banyak memberikan pengalaman ya, sharing pengalaman kepada adik-adik dan kami semua. Sekali lagi saya mewakili Sivitas Akademika di Pemuduk Kupang mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Saya